Selamat siang kawan. Kita cek deskripsi. Ada user sudah disediakan Y001 dengan password Y001 seru 3 kali ya. Silakan kita login. Nah, ini tampilan login ya. Tinggal diketik usernya lalu login ya. Dan itu perhatikan menu yang ada di sebelah kiri dan tampilan informasi sebelah kanan ya. Nah, ini adalah tampilan data akun ya. Nah, mulai dari aset, kemudian ada kewajiban, kemudian ada ekuitas, kemudian ada pendapatan, dan terakhir beban. Nah, itu sebagai bahan baku untuk proses pencatatan dalam bentuk jurnal. Baik, kita lanjutkan lagi pada bagian lain ya. Contoh untuk mencatat transaksi yang akan kita praktekkan sebentar lagi ya. Kita masuk ke menu transaksi kas. Nah, sebelum masuk kita bisa ngecek buku historis buku besar bulanan untuk setiap rekening. Seperti ini kas, kemudian ada yang lain sesuai dengan nama akun ya. Jadi tampilan buku besar ini dibuat secara otomatis setelah proses input transaksi dilakukan ya. Nah, ini mutasi dan saldo, kemudian laba rugi, kemudian ada neraca, kemudian ada laporan lain seperti trial balance harian atau neraca saldo harian untuk mengetahui akun mana saja yang bermutasi ya untuk setiap hari. Mari kita coba masuk ke menu transaksi atau jurnal ya. Pada bagian ini Anda bisa melihat menu transaksi ya. Ada bukti kas masuk, ada bukti kas keluar, ada jurnal umum atau pemindah bukuan ya. Nah, ini kita memasukkan jurnal atau transaksi pada tanggal hari ini, keluar uang untuk makan siang ya di warung dekat rencana pembangunan satu Sparta yang ada di kampus Bukit Jimbaran. Nah, kita perhatikan ya, isian di kolom uraian itu dibuat sedetail mungkin sehingga memudahkan untuk mengecek atau menelusuri kemudian. Kemudian ada kolom nilai transaksi ya. Tadi siang. Nah, itu 30.000, kemudian pilih akun yang sesuai. Nah, di sini rekening lawannya untuk pengeluaran itu adalah beban rumah tangga ya. Nah, itu contoh saja ya. Kemudian itu diperbarui, sudah muncul pesan. Nah, kemudian cek buku kasnya sudah masuk angka 30.000 ya. Sebelumnya juga ada transaksi penerimaan jasa sebesar 800.000 ya. Kemudian sebelumnya ada pengurangan kas untuk setor ke bank 1 juta. Nah, itu contoh saja ya. Nah, itu untuk akun beban rumah tangga sudah muncul histori transaksi makan siang. Kemudian kita bisa ngecek lagi transaksi-transaksi ya. Nah, ini menambah kas keluar lagi. Misalnya
untuk transaksi pembelian apa ini, pemilik narik modal. Nah, itu untuk prepay ya. Nah, itu misalnya ditarik untuk prepay sebesar 1.200.000. Nah, itu dipilih akun prepay ya, yaitu perbarui ya. Sekarang kita cek rekening kas atau buku besar kas. Nah, ini karena suaranya belakangan dibuat, jadi mohon maaf. Saudara bisa perhatikan tampilan menu. Nah, itu rekening kas prepay ya, sudah ada penarikan 1.200.000 di rekening debit ya. Nah, itu kurang lebih. Nah, ini laporan mutasi dan saldo tahunan. Tampilannya ada kolom nama akun. Nah, ini kolom tampilan neraca. Nah, ini saldo harian, kelihatan mutasi, saldo awal, mutasi hari ini, dan saldo akhir. Jadi bisa real time pengecekannya ya. Jadi tugas inputnya hanya di transaksi. Transaksi itu dibedakan menjadi 3 secara umum ya, yang pada umumnya terjadi di perusahaan. Transaksi kas yang utama, baik itu kas masuk maupun kas keluar. Setelah itu baru jurnal umum. Yang jurnal umum ini biasanya bisa penyesuaian, bisa koreksi, atau transaksi kredit, misalnya piutang usaha atau penjualan secara kredit. Nah, demikian secara ringkas. Nanti kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Selanjutnya kita login lagi untuk mencoba transaksi jurnal umum ya. Kita masuk dulu. Nah, pilih jurnal umum. Nah, tadi sudah nambah ya. Sekarang kita input misalnya PB 0001 ya. Jadi nomor PB itu biasanya diisi garing atau strip atau titik ya. 001 bebas ya. Jumlah nolnya itu disesuaikan dengan kebiasaan jumlah transaksi harian ya. Kalau ribuan boleh diketik 4 digit, kalau ratusan 3 digit ya, kalau puluhan 2 digit saja. Nah, itu tanggal. Nah, saudara sekarang transaksi tagihan jasa pembuatan aplikasi akuntansi misalnya. Jasa pembuatan aplikasi, jumlahnya 5 juta ya. Nah, di sini dicatat debitnya adalah piutang usaha, kreditnya adalah jasa usaha perbarui ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, cukup mencatat nilai sekali saja ya. Itu diedit lagi, misalnya akuntansi, jumlahnya tetap 5 juta ya. Kemudian kita bisa lihat rincian transaksinya. Ada kolom nomor, ID transaksi, tanggal, nomor buktinya ada juga. Nah, itu kemudian ditujukan kepada langganan PT Maju Tak Gentar misalnya begitu ya. Jadi bisa diedit kemudian, jadi sangat fleksibel, tidak perlu takut salah ya. Untuk menu penghapusan nanti dibuatkan user yang berhak ya. Nah, ini koneksinya ada kendala, tinggal di refresh saja. Kemungkinan data di HP masalah ini.
Kita tunggu dulu, dicoba lagi. Oh, cek ternyata masih aktif, wifi-nya masih aktif. Sekarang kita coba lagi. Nah sudah kembali lagi ya, aman. Karena bekerja di server, data Anda tidak hilang ya. Nah, itu cara mencatat jurnal umum. Begitu juga yang lain ya. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan tentang kas. Sekarang yang jurnal umum ya. Nah, di sini sudah ada mutasi, ada jasa usaha, kemudian ada neraca, kemudian ada mutasi harian. Nah, itu kelihatan rekening yang bermutasi ya. Demikian tampilan yang bisa dijelaskan ya. Mudah-mudahan bisa membantu user. Demikian sekilas panduan ringkas mencatat transaksi kas masuk, kas keluar, dan jurnal umum ya. Semoga bisa membantu. Terima kasih atas perhatian Anda.